1,1 triliun 322 miliar 645.063.000. KPPU setelah efisiensi 11 Februari 2025 lewat rapat online Kemenkyu, DJA Kemenkyu adalah 37 miliar 900 ribu, sehingga setelah rekonstruksi 67 miliar 473 ribu 198.000. Betul ya? Betul ya. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwa tadi karena ini menjadi pertanyaan berbagai pihak. Belanja pegawai Kementerian BUMN senilai 77 miliar 619.364 ribu. Kemudian Kementerian Perdagangan 694 miliar 037.509.000 termasuk titipan belanja pegawai dari BPKN. Betul Bapak? Kemudian KPPU belanja pegawai 46.898.893.000. Nah, kenapa saya sampaikan mumpung masih ada waktu, mohon tadi juga sudah disampaikan. Belanja pegawai pertama adalah Bapak Ibu jangan hanya belanja pegawai tetap di BUMN dan pegawai PNS P3K yang ada di badan begitu ya, di komisi, di KPPU dan BPKN. Tolong berikan data yang jelas tentang semua pegawai dengan status kerjanya. Itu yang pertama. Karena saya sepakat dengan teman-teman lain dan tentu dengan pimpinan, kami tidak memiliki hak sekali lagi untuk membahas Satuan 3 berdasarkan keputusan MK. Tetapi kita juga bukan hanya menjaga Komisi 6, saya kira juga menjaga Presiden Republik Indonesia agar efisiensi ini karena terjadi di beberapa kementerian dan lembaga itu seolah-olah membuat orang kehilangan pekerjaan. Nah, oleh karena itu, mohon nanti ini ada kesempatan besok. Jadi kalau misalnya tadi, ini di luar P3K loh, ini di luar honorer loh. Ya ini di luar cleaning service loh. Pak, itu adalah termasuk pegawai. Meskipun seperti di Kementerian Koperasi masuk ke dalam postur belanja dan jasa. Tapi jasa itu kan orang, bukan barang. Sehingga segeralah Bapak buat konstruksi, barangkali bisa, bukan barangkali, Kementerian Keuangan, jatah kepada Bapak Ibu di kementerian lembaga ini harus ditambah untuk belanja pegawai. Bahwa nanti ada efisiensi, reformasi birokrasi termasuk efisiensi sumber daya manusianya, menurut kami Ibu Pimpinan itu setelah ini. Jangan sampai politik anggaran yang progresif ini kemudian membuat orang berimajinasi atau membangun skenario-skenario bahwa ini kacau balau, padahal sebetulnya izinkan oleh karena itu saya membaca tadi sudah disepakati dasar hukum kita adalah Perpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Di diktum ketiga, ini karena kemarin saya berdebat cukup panjang Ibu Ketua, karena ternyata yang SK Menkyu itu sudah tidak berlaku lah kurang lebih demikian. Karena ada rekonstruksi untuk lahirnya efisiensi yang baru begitu ya. Namun demikian dasar hukum Inpres ini dengan adanya rekonstruksi melalui rapat online Dirjen Anggaran Kemenkyu, saya kira bukan yang ditangkap kemarin ya, mungkin perwakilannya ya Pak Erik ya. Karena DJA yang kemarin ditangkap dalam kasus Jiwasraya, sekalian Pak bagaimana statusnya di Komisaris Telkom. Nah ini dikatakan di dalam Inpres nomor 1 2025, mohon nanti kita analisis bersama. Di diktum ketiganya bahwa kurang lebih efisiensi diawali dengan identifikasi pertama, rencana efisiensi belanja kementerian lembaga sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ini sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
11 Februari 2025. Namun yang ke diktum keduanya, diktum ketiga angka 2. Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang oleh Menteri Keuangan sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Dengan demikian yang menjadi stressing hanya poin-poin di diktum ketiga angka kedua. Penyelesaian perkara, penyelidikan atau pengawasan yang dilakukan oleh Badan Konsumen maupun KPPU, menurut kami itu tidak masuk di dalam amanat Presiden ini. Sehingga Bapak sampaikan berapa kebutuhannya dan itu akan menjadi izin pimpinan. Semoga menjadi catatan di dalam kesimpulan rapat ini. Barangkali nanti besok ada perubahan karena tidak mungkin kasus-kasus itu tidak diselesaikan. Diktum ketiga angka 3 adalah identifikasi rencana efisiensi oleh Menteri Keuangan di angka 1 tidak termasuk A. Belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Dengan demikian Bapak Ibu dan rasanya mohon dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi 6. Perintah Presidennya jelas. Perintah Presidennya jelas. Ketika postur anggaran menyangkut belanja pegawai, apapun status kerjanya, masalah nanti ada efisiensi terhadap reformasi birokrasi dan pegawai tetap tidak tetap, itu urusan nanti saya kira. Jangan sampai chaos baru mau diefisiensi seolah-olah instruksi presidennya salah. Instruksi presidennya benar nih. Belanja pegawai tidak masuk ke dalam efisiensi. Oleh karena itu nanti menjadi catatan penting, izin pimpinan mohon dimasukkan ke dalam catatan. Segeralah Bapak Ibu dari kementerian dan lembaga yang hadir di sini berikan kepada kami Komisi 6 agar catatan untuk khususnya postur belanja pegawai apapun statusnya kita masukkan ke dalam kesimpulan. Kalau kurang tambahkan Pak. Namanya usaha ya Pak. Kemudian yang kasus-kasus di perlindungan konsumen dan persaingan usaha itu juga tolong Bapak diberikan catatan di atas seizin pimpinan kepada sekretariat dan menjadi bagian, saya kira Komisi 6 ini bukan